Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dhamir. Nah, jadi anak-anak sekalian, apakah sudah ada yang tahu apa itu dhamir? Nah, jadi dhamir itu di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata ganti. Nah, kata ganti itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama, ada 3. Nah, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga juga. Nah, tapi ada yang tahu nggak sih apa bedanya kata ganti di dalam bahasa Indonesia dengan kata ganti di dalam bahasa Arab? Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama ada aku dan kami, kata ganti orang kedua ada kamu, kalian, kata ganti orang ketiga dia, mereka. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu kata ganti lebih spesifik. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kata ganti itu tidak memandang mana laki-laki, mana perempuan, semuanya sama. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, pembagian dhamir itu atau kata ganti dia lebih spesifik. Misalnya, dibedakan dia untuk laki-laki dan untuk perempuan. Bahkan di dalam bahasa Arab itu untuk 2 orang saja dibedakan. Nah, jadi sudah tahu kan apa pengertian dhamir? Terus apa sih bedanya dhamir di dalam bahasa Arab dengan di dalam bahasa Indonesia? Nah, baik. Selanjutnya, ada yang tahu nggak dhamir di dalam bahasa Arab itu ada berapa dan apa aja sih? Nah, dhamir di dalam bahasa Arab itu ada 14. Jadi, dhamir yang 14 itu ada huwa, huma, hum, atau disebut juga dengan ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga yang untuk laki-laki atau muzakkar. Kemudian ada hiya, huma, hunna, kata ganti orang ketiga tapi untuk perempuan. Kalau di dalam bahasa Arab disebut juga dengan ghaibah. Kemudian ada anta, antuma, antum. Ya, ini disebut dengan mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua yang untuk laki-laki. Kemudian ada anti, antuma, antuna, yaitu disebut dengan mukhatabah, yaitu kata ganti orang kedua tapi untuk wanita gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada ana, nahnu. Nah, ana dan nahnu ini disebut juga dengan mutakalim atau kata ganti orang pertama. Di dalam bahasa Arab, untuk kata ganti orang pertama, ana, nahnu, tidak memandang apakah pembicaranya laki-laki ataupun perempuan, semua sama tergantung penggunaan dalam kalimat. Jadi kalau diartikan, yang 14 dhamir ini, huwa dia laki-laki, huma dia 2 orang laki-laki, hum mereka laki-laki, mereka semua laki-laki, kemudian hiya dia perempuan 1 orang, huma dia 2 orang perempuan, hunna mereka perempuan semuanya. Dan di dalam bahasa Arab itu kalau yang untuk 2 orang biasanya sih sama kayak huwa, huma, hiya, huma, anta, antuma, anti, antuma. Nah, jadi sama biasanya. Kemudian ada anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki, semua banyak gitu. Terus ada anti, kamu perempuan, antuma, kamu 2 orang perempuan, antuna, kalian perempuan semuanya, ana, saya, nahnu, kami. Nah,
Jadi sudah tahu kan semuanya ada berapa domir dalam bahasa Arab dan apa-apa aja, bahkan artinya juga. Nah, untuk memudahkan pembelajaran, akan Ibu berikan contoh, beberapa contoh simpel yang mudah dipahami. Jadi misalnya itu dalam penggunaan domir ada huwa tilmizun, dia seorang pelajar. Bisa juga huwa tilmizatun, karena kan ciri-ciri perempuan itu dia datar marbuta, tapi nggak selamanya kayak gitu. Tapi kita di sini hanya membahas lebih ke domir, bukan ke yang lain dulu, agar pembelajaran kita lebih terfokus ke satu titik, yaitu ke domir, materi tentang domir. Kemudian misalnya ada hiya tolibatun. Nah, dia dia perempuan, seorang mahasiswi. Kemudian ada ana muslimun, nahnu muslimun gitu. Kalau untuk jamak biasanya si isimnya itu, misalnya ana muslimun, si muslimunnya ini dia berubah menjadi bentuk jamak juga. Contohnya antum muslimuna, itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, antunna muslimatun gitu. Jadi nanti ada bedanya yang untuk mufrad untuk satu orang dengan yang untuk jamak. Kemudian contoh lain, nahnu min Indonesia. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.